Selamat siang, perkenalkan nama saya Felix. Saya akan menjelaskan hukum perlindungan konsumen dalam hukum perdata. Yang pertama, hukum perlindungan konsumen adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari tindakan yang merugikan oleh pelaku usaha. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK. Yang kedua, dasar hukum perlindungan konsumen dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, perlindungan konsumen berhubungan erat dengan hukum perikatan dan hukum perjanjian. Dasar hukum yang digunakan antara lain: pertama, KUH Perdata atau disebut Bürgerliches Wetboek, yang dimana berisi pasal 1313, kemudian pasal 1320, kemudian pasal 1365. Yang pertama, pasal 1313 itu merupakan pengertian perjanjian. Kemudian pasal 1320 merupakan syarat sah perjanjian. Kemudian pasal 1365 merupakan perbuatan melawan hukum atau PMH. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian hukum jaminan dan hukum jual beli. Yang ketiga, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Hak konsumen mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa. Kedua, mendapatkan barang atau jasa sesuai standar kualitas. Ketiga, mendapatkan kompensasi jika mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang dikonsumsi. Kewajiban konsumen: pertama, membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang atau jasa. Kedua, menggunakan barang atau jasa sesuai peruntukannya. Dan yang ketiga, membayar sesuai kesepakatan. Kemudian, hak pelaku usaha: menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan mendapatkan perlindungan hukum atas barang atau jasa yang dijual. Kemudian kewajiban pelaku usaha. Pertama, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Kemudian menjamin mutu barang atau jasa yang dijual. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Yang keempat, bentuk pelanggaran dalam perlindungan konsumen. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam praktik ialah iklan yang menyesatkan, produk cacat atau berbahaya tanpa pemberitahuan, tidak memberikan garansi atau layanan purna jual, dan yang terakhir, pemalsuan merek atau kandungan produk. Yang kelima, penyelesaian sengketa konsumen. Sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui: yang pertama, penyelesaian secara musyawarah atau konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK untuk penyelesaian di luar pengadilan. Yang ketiga, pengadilan melalui gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wan prestasi. Yang keenam, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Pelaku usaha yang melanggar aturan perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi administrasi atau teguran denda, pencabutan izin usaha. Kemudian sanksi perdata atau ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dan yang terakhir, sanksi pidana, di mana denda tersebut bisa mencapai miliaran rupiah atau pidana penjara sesuai UU PK. Yang terakhir, contoh kasus perlindungan konsumen di Indonesia. Misalnya, kasus produk makanan yang mengandung bahan berbahaya tanpa informasi yang jelas kepada konsumen, atau kasus produk elektronik yang dijual tanpa garansi padahal dalam iklan disebutkan ada garansi. Kesimpulan dari yang saya ambil, perlindungan konsumen dalam hukum perdata bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Dengan adanya regulasi yang jelas, konsumen dapat merasa aman dalam bertransaksi, sementara pelaku usaha tetap memiliki perlindungan dalam menjalankan usahanya. Sekian dari saya, terima kasih.